Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih. Berbicara tentang hidup, kita akan sampai kepada pemahaman bahwa hidup itu tidak pernah mudah. Bahkan terkadang hidup menjadi keras dan sulit untuk dilalui. Pemikiran kita begitu terbatas untuk kita bisa menemukan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Mungkin kita juga sering merasa berhadapan dengan jalan buntu. Kita tidak punya ide, bahkan tidak tahu harus berbuat apa dan kepada siapa kita dapat berbagi. Jika Bapak Ibu Saudara mengalami situasi demikian, apa yang dilakukan? Sebagai manusia, kita mencari pelarian yang dapat menghibur hati kita. Sayangnya, pelarian tersebut seringkali merupakan pelarian yang tidak tepat dan bahkan bisa menjerat kita kepada kebiasaan buruk. Misalkan, ada saja orang yang untuk mendapatkan ide harus merenung di tengah kepulan asap rokok yang tidak berhenti. Atau juga ada orang untuk memperbaiki mood, ya, karena situasi yang begitu sulit, ya, kita merasa mood kita buruk. Lalu kemudian ada yang memilih memperbaiki mood, berlari kepada belanja, menjadikan shopping yang onsite, pergi ke tempat perbelanjaan, pergi ke mall, maupun juga online sebagai cara untuk membebaskan diri sejenak dari keruwetan. Padahal coba saja dipikir, selesai shopping dan berbelanja, bukankah juga akan terjebak pada hal yang lebih ruwet lagi karena memang telah mengeluarkan sejumlah uang. Atau misalkan ada yang berlari kepada makanan, coklat yang bisa dikonsumsi kapan saja waktunya, apalagi ada berbagai tulisan yang mengatakan, oh, coklat itu memperbaiki hormon tertentu sehingga kita bisa merasa senang, ya, atau makanan sehingga tidak peduli mau tengah malam, ya, mau kita sudah makan sekalipun, ketika hati kita sedang gundah, pokoknya yang penting makan deh supaya saya senang. Bapak Ibu Saudara, mari kita sadari bahwa hal-hal tadi merupakan pelarian yang salah. Bukannya menghibur kita. Oke, sesaat mungkin kita merasa seperti terlepas dari sedikit beban kita. Tetapi di dalam berjalannya waktu, hal-hal tersebut hanya akan membawa penyesalan dan juga semakin sulit bagi kita untuk melepaskan pelarian-pelarian ini. Kita merasa nyaman ketika kita sedang bad mood, oh, saya pergi aja shopping. Ketika kita sedang merasa tidak enak hati, tidak enak perasaan, saya mau makan supaya saya puas. Pelampiasan itu akan membawa kita pada kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, mari kita kembali kepada janji Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 25 sampai 27. Dengan jelas dikatakan bahwa di dalam Tuhan ada Sang Penghibur sejati. Kepada Dialah kita berlari. Kepada Dialah kita menuju. Di dalam segala kekalutan hidup kita, kebuntuan pikiran kita, Dialah Roh Kudus yang dicurahkan, yang diberikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sebagai penghibur, Roh Kudus bukan hanya untuk menenangkan perasaan kita saja, tetapi lebih dari itu, Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana kita melangkah ke depan. Roh Kudus akan mengajarkan kita bagaimana kita mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Sekaligus, Roh Kudus juga akan mengingatkan kita akan pengajaran dan teladan Kristus. Roh Kudus
tidak memberikan kenyamanan palsu. Tetapi Roh Kudus meneguhkan damai sejahtera dalam hidup kita, sehingga bagaimanapun keadaan kita, kita tidak gelisah dan gentar. Marilah kita merenungkan. Yang pertama, selama ini apa saja pelarian yang secara otomatis kita lakukan untuk menghibur, menenangkan, dan menjadi cara mencari ide dalam kesulitan-kesulitan kita. Apakah hal-hal tersebut telah menyeret kita dalam perilaku hidup yang tidak sehat? Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk keluar dari pengaruh perilaku hidup yang tidak sehat tersebut? Yang ketiga, bagaimanakah kita mulai membiasakan hidup untuk mengalami kuasa Roh Kudus yang meneguhkan damai sejahtera kita di dalam segala situasi dan kondisi hidup? Roh Kudus senantiasa hadir dalam kita, beserta kita. Dialah penghiburan sejati bagi kita.